Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Produksi Program Studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Rizka Dwi Pratiwi, dan ketiga rekan saya, yaitu Alfian, Jamaluddin, dan Herman Darmanto, akan menjelaskan beberapa poin tentang sabun look. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Sejarah sabun Lux. Sejarah panjang kemewahan sabun kecantikan. Lux pertama kali diperkenalkan ke publik di tahun 1925. Era di mana musik jazz mendominasi, gaun pleper, aksesoris mutiara menjadi tren. Lux muncul sebagai sebuah sabun batangan dengan kemasan yang mewah. Semewah sabun buatan Prancis namun terjangkau untuk semua kalangan. Produksi sabun Lux. Sabun dibuat dari lemak hewan, minyak nabati, atau asam lemak yang direaksikan dengan basa anorganik yang bersifat water soluble. Biasanya digunakan caustic soda atau kalium hidroksida tergantung spesifik sabun yang diinginkan. Reaksi ini biasa disebut dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi. Setelah semua dicampur, semua bahan dididihkan atau dipanaskan. Pada proses ini masih menghasilkan sabun mentah berbentuk cair panas, biasa disebut net swab. Kemudian diolah lebih lanjut di unit glycerol. Unit glycerol adalah material utama dalam industri makanan, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Langkah pemrosesan akhir dalam pembuatan sabun ini adalah pelet sabun, di mana pelet sabun dicampur bersama-sama dengan aroma, warna, dan semua bahan lainnya. Campuran itu kemudian dihomogenkan dan disempurnakan melalui rolling mills untuk mencapai pencampuran menyeluruh dan teksturnya yang seragam. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembungkusan. Setelah semua itu selesai, sabun sudah selesai diproduksi. Identifikasi supplier. Yang pertama, minyak yang berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Namun di Indonesia sangat jarang menggunakan minyak hewani. Hanya saja minyak dilihat dari segi bentuk terdapat dua macam. Yang pertama, minyak padat dan minyak cair. Minyak padat sendiri bisa berasal dari minyak kelapa sawit, cocoa butter. Sedangkan minyak cair berasal dari minyak zaitun, minyak jarak, dan minyak biji matahari. Yang kedua adalah alkali. Yang biasa dibuat sabun adalah NaOH dan KOH. Untuk pembuatan sabun padat atau batang menggunakan NaOH, dan untuk pembuatan sabun cair adalah KOH. Yang ketiga, air H2O yang berfungsi untuk melarutkan NaOH. Yang selanjutnya adalah pewangi atau parfum sebagai bahan tambahan untuk memperoleh wangi yang khas. Yang kelima, pewarna sebagai bahan tambahan untuk memperoleh warna yang berbeda. Baiklah, saya Rizka Dwi Pratiwi akan menjelaskan tentang rantai pasok sabun look. Rantai pasok sendiri memiliki artian sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas informasi, dan sumber-sumber yang lain yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk, baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Juga dapat mengkonversikan berbagai bahan mentah serta bahan-bahan pendukungnya menjadi barang jadi dan mendistribusikannya kepada pelanggan. Rantai pasok sabun look dapat kita lihat pada gambar yang dimulai dari supply industri. Supply industri adalah bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik yang akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Jadi dalam supply industri ini adalah disimpannya dalam gudang bahan mentah dan bahan pendukung dari sabun look. Dari pemasok nanti disimpan di dalam gudang tersebut yang nantinya akan diproduksi. Nah, untuk poin nomor 2 yaitu factory atau
Farm Beverage Processing. Nah, yaitu akan dimulai dari pengumpulan bahan baku yang ada di supply industri tadi. Setelah ada bahan baku, dilakukan penimbangan. Setelah penimbangan, ada yang namanya pemanasan atau pelelehan. Setelah itu ada pencampuran bahan baku dan penyimpanan stok sabun. Setelah penyimpanan ini ada pencampuran lagi. Pencampuran etanol, NaCl, gula, asam sitrat, air, nah dan sebagainya itu dicampur sebagai sediaan satu. Kemudian sediaan satu ke proses pencampuran kedua dengan pewarna, itu adalah sediaan dua. Setelah sediaan dua, ada pencampuran lagi yaitu dengan pewangi. Setelah pencampuran pewangi ada pencetakan sabun. Setelah sabun dicetak, dapat kita kemas sabun tersebut. Setelah itu ya bisa juga dengan artian saat produksi dimulai itu adalah persiapan bahan baku, pembuatan ekstrak, pembuatan sabun padat transparan. Setelah itu ada pengujian mutu dan analisa mutu, seperti itu. Setelah sabun melalui proses pengemasan, kemudian ada storage, yaitu penyimpanan di gudang. Penyimpanan sendiri yaitu memaksimalkan penggunaan sumber-sumber pada gudang untuk memenuhi konsumen atau memaksimalkan pelanggan terhadap konsumen dengan berdasarkan batasan-batasan sumber yang dimiliki. Mempersiapkan material keperluan produksi agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Gudang atau pergudangan adalah bagian yang paling penting dari seluruh proses pabrik. Jadi setelah pengemasan, sabun tersebut akan dipindahkan ke storage atau penyimpanan di gudang. Nanti itu bisa berupa rak. Nah, itu ada di dalam gudang, dalam pabrik tersebut. Setelah pada storage atau penyimpanan, yaitu distribusi. Sabun tersebut akan didistribusikan. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen dan akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi yang di gudang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi distribusi adalah pemasaran. Sabun yang dari penyimpanan itu akan didistribusikan dari yang telah ditentukan. Baik itu di supermarket atau toko-toko yang telah memesan atau telah bekerja sama dengan pabrik. Setelah sampai pemasaran itu didistribusikan, yaitu sampai ke toko-toko dan supermarket, sabun tersebut ada berbagai macam, ada di setiap toko. Nah, nanti konsumen akan datang ke toko untuk memilih mana produk sabun yang akan dipilih. Setelah dari toko, konsumen akan mengambil ke toko, sampailah produk itu kepada konsumen dan dapat digunakan oleh konsumen. Nah, itulah tadi rantai pasok dari sabun Look, dari supply industri sampai ke konsumen. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 4, yaitu fungsi pengelolaan rantai pasok. Secara fisik, SCM mengawal proses bahan baku dan komponen lain agar menjadi produk. Perusahaan lalu mengirimnya hingga kepada pelanggan akhir, serta meyakinkan bahwa pengiriman produk sesuai keinginan konsumen, tanpa mempersoalkan ketersediaan stok. Intinya, penerapan SCM memudahkan perusahaan memantau stok suatu produk dalam bisnis. Ada 5 bagian dalam pengolahan rantai pasok. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengaturan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, instruksi. Dan yang kelima, pengawasan. Pengolahan rantai pasok. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi ini bermakna pembuatan rangkaian rencana demi meraih tujuan dari perusahaan. Yang kedua, pengaturan atau organize. Artinya perusahaan harus mengorganisasi hal-hal teknis dan non-teknis untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya manusia atau staf. Perusahaan memerlukan staf atau tenaga kerja untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat. Dengan begitu, tujuan perusahaan akan tercapai. Yang keempat, instruksi
atau directing. Perusahaan menghadirkan pedoman atau instruksi yang ditaati oleh semua staf yang berperan mewujudkan rencana atau tujuan suatu bisnis. Dan yang terakhir, pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa standar operasional dan instruksi yang diberikan selaras dengan tujuan dan rencana perusahaan. Harapan proses produksi berlangsung secara maksimal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut adalah masing-masing profil pada presentasi kali ini. Demikianlah penjelasan dari kelompok 7 mengenai sabun Look. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.